Kami bersyukur Bapa, selama-lamanya, sampai selama-lamanya kasih-Mu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Engkaulah kasih pribadi yang mengasihi kami, yang menerima kami apa adanya, yang berkenan akan kami, mencurahkan tidak hanya roh-Mu, tetapi diri-Mu sendiri. Yaitu diri-Mu sendiri adalah roh-Mu sendiri. Artinya di dalam kami ada Engkau. Engkau tidak jauh Bapa, tapi Engkau ada di dalam kami. Menuntun langkah kaki kami sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyambut kami, menjemput kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, terima kasih untuk jemaat kudus-Mu. Terima kasih untuk setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Terima kasih untuk pewahyuan yang baru. Terima kasih untuk rahmat yang baru. Terima kasih untuk pengenalan akan Engkau yang baru. Sehingga kami menerima keutuhan pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami telah mengucap syukur dan kami telah berdoa. Dan kami hari ini mau menerima yang spesial, yang lebih daripada hari-hari kemarin. Karena seturut janji-Mu, Engkau membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kami akan melihat lawatan-Mu hari ini lebih dahsyat bahkan bagi setiap kami, bagi bangsa kami, bagi pulau ini, bagi bangsa-bangsa sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap jemaat yang sangat dikasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Bu Ella, Bu Aksa, Laura, Pak Ahmad, terima kasih untuk kesaksian yang dahsyat Bapak Ibu. Semua karena Yesus. Semua karena nama itu. Semua karena pribadi itu. Yesus itu pribadi Bapak Ibu. Tuhan itu pribadi. Dia bukan zat. Dia bukan molekul. Haleluya. Dia pribadi. Gambaran dirinya ada pada setiap pribadi yang menerimanya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya, hari ini hari spesial, amin. Bersama Yesus setiap hari hari spesial, amin. Haleluya. Hari ini ada Bu Deborah Dewi Iswanti. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Saya mengenal beliau bertahun-tahun lalu. Sering chat dulu, sering WA, BBM, SMS. Sampai hari ini kalau beliau ada di Bali itu sungguh-sungguh karena kemurahan Tuhan. Demikian juga selamat datang Viko, join pagi hari ini. Selamat bergabung juga Pak Ama Bunge, Papa dari Sandra bersama Mama di sini. Puji Tuhan. Jangan takut menyatakan kasih Tuhan Bapak Ibu seperti Tamira tadi. Haleluya. Dan tentu bersama-sama kita hari ini kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu. Haleluya. Pak Maksi selamanya, Pak Maksi bersaksi tanpa suara. Karena tidak dibutuhkan suaranya saat ini, yang dibutuhkan langkah kakinya. Beliau dulu pernah didiagnosa dengan Parkinson. Parkinson itu nggak bisa jalan Bapak Ibu. Nggak bisa jalan dengan lancar, dia akan seperti robot. Tapi hari ini Bapak tidak hanya jalan, dia salami butut. Dia kasih bonus, dia kasih bonus untuk jalannya. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapak hari ini sungguh-sungguh ajaib. Dan yang spesial, hari ini my beloved, suami saya ulang tahun. Lebih besar daripada roh dunia ada pada Pak Ama. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Jerry. Terima kasih Ama. Siapa? Jerry juga namanya. Haleluya. Bapak Ibu, si jahat mau kita tidak bersuka cita. Enggak mau. Tapi Tuhan mau kita bersuka cita. Bersukacitalah. Haleluya, karena dia tahu rumusnya. Hati yang gembira, obat yang manjur. Saya orang medis Bapak Ibu, saya dokter. Tapi saya nggak sembuh karena obat.
Saya nggak sembuh karena operasi. Saya sembuh karena Yesus. Dia tidak hanya penyembuh, dia tanggung penyakit kita. Maka Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal Bapa. Karena itu setiap hari Bapak Ibu saya dipanggil untuk mengenal Dia, katakan amin. Tahu posisi kita sebagai anak-anak Bapa. Bukan hanya WNI, tapi warga kerajaan sorga. Si jahat gemetar pada waktu hal-hal ini disingkapkan kepada umatnya. Masih ingat minggu lalu tiba-tiba lampu mati Bapak Ibu? Papet mati. Saya sampai di rumah saya digigit sesuatu serangga yang belum pernah saya lihat. Haleluya, karena kerajaan kegelapan gemetar. Pada saat kita mengetahui bahwa kita putra putri kerajaan Bapa. Boleh sorak-sorak itu tuh. Itulah yang menyebabkan rumah tangga kami pulih. Saya sehat, suami saya sehat, Bu Gede hari ini sehat. Haleluya. Kontrol tiap bulan. Saya tanya kemarin, berapa obat sudah mau minum? Dari kapan mau didiagnosa begini? 4 tahun. Kalau memang apa yang diberikan dunia menyembuhkan, seharusnya minum sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sebulan sudah sembuh. Tapi begitu tahu posisinya, aku putri kerajaan Bapa, aku tidak menyimpan kecewa, aku tidak menyimpan marah, buang semua. Sekarang glowing. Glowing sekarang. Adik saya sampai video call, Bu De, Mbak Kadek kok berubah sekarang, awet muda. Karena tahu posisinya. Hari ini biarlah hari pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu. Benar-benar Bapak Ibu saya, seluruh selubung yang ditaruh iblis terkoyakkan, katakan amin. Seluruhnya. Karena dia mau kemuliaannya ada pada kita, katakan amin. Dia tidak ada satupun orang yang bisa mencuri kemuliaannya, tidak bisa. Tapi dia rindu kemuliaannya ada pada kita, katakan amin Bapak Ibu, amin. Judul hari ini Bapak Ibu, Roh Kudus, Roh Kebenaran yang berkuasa dan berdiam di dalam kita. Hari ini hari pencurahan Roh Kudus. Kita belajar dulu beberapa hal Bapak Ibu yang disebut Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Terjemahannya dari bahasa Yunani artinya hari ke-50. Jadi sejak Paskah, kemarin kita peringati 5 April 2026, menuju sampai hari ini dihitung dari Paskah 5 April. Hari ini adalah hari ke-50. Maka kita lihat Imamat 23 ayat 15 sampai 21. Imamat 23 ayat 15. Sehingga Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus gak ujuk-ujuk gitu. Masuk ke ini, ke maut, naik ke salib. Enggak ada Bapak. Dia tepati, genapi setiap detil perkataan di dalam perjanjian lama. Karena dari Kejadian sampai Wahyu hanya menyatakan satu pribadi namanya Yesus. Maka dia katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa, dan firman itu adalah Bapa sendiri. Sehingga nggak bingung lagi nanti Bapak Ibu. Terus Bapa Putra Roh Kudus, iya dia sendiri Bapak Ibu. Iya dia sendiri itu. Tuhan kita adalah Bapa yang kudus, dia roh yang perkasa, Roh Kudus, menyatakan diri sebagai manusia supaya tersedia darah yang kudus, namanya Yesus. Sehingga kalau Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik ditanya, Tuhanmu siapa namanya? Yesus Kristus. Yesus Tuhan saya. Dia Bapa. Apa hubungannya dengan Bapa? Dialah Bapa yang kekal. Apa hubungannya dengan Roh Kudus? Dia penuh dengan Roh Kudus dan dialah pribadi yang memberikan penolong yang lain, seorang, artinya pribadi.
Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, kita mulai dari Imamat 23 ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Jadi dari Paskah disuruh 7 minggu. 1 hari tambah 49 jadi 50. Ayat 16, sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Hari ini biarlah hati Bapak Ibu baru, memiliki ekspektansi, memiliki pengharapan yang baru kepada Tuhan. Buang yang lama, oh saya salah, saya pernah mengambil keputusan yang salah, saya pernah berbuat salah, sudah selesai Bapak Ibu. Di atas kayu salib, Dia yang kudus, yang tidak bercacat celah, dijadikan dosa karena Dia sudah mengakui semua kesalahan kita, termasuk orang lain. Jadi kalau kita masih melihat kesalahan orang lain, artinya kita tidak mengakui apa yang Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Oh, artinya kita bebas berbuat dosa di dalam Kristus. Kita tidak bisa berbuat dosa. Kita menjadi ciptaan yang baru, katakan amin. Yang lahir dari Rohnya sendiri yang kudus. Ayat 17. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Unik ya Bapak Ibu. Kalau dulu biasanya tepung tidak beragi. Loh ini kok disuruh nyampur sama ragi. Haleluya. Karena Kristus dosa tidak berkuasa atas kita. Amin Bapak Ibu. Tidak hanya dosa, dampak dosa tidak berkuasa atas kita. Haleluya. 18. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 19. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. 20. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Ayat terakhir. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Dari ayat yang tadi Bapak Ibu 15 sampai 20. Selesai digenapi Yesus, katakan amin. Selesai Bapak Ibu. Dialah roti yang kudus, yang menerima dosa sehingga bercampur dengan ragi tadi. Dialah anak domba yang disembelih itu. Maka segala penyakit, mau Parkinson, mau hipertensi, mau sakit hati, tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Termasuk pendakwaan Bapak. Kamu salah, kamu tinggalin keluarga. Gak ada. Seluruh pendakwaan itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Katakan amin. Yang tidak berlaku untuk Bapak Ibu. Tinggal sekarang menghadap kepada Tuhan, ucapkan syukur dan kita akan dibaharui hari lepas hari. Hari ini hari spesial, sebentar selesai
firman, kita akan menerima pencurahan Roh Kudus. Terus Roh Kudus tidak di dalam kita, bukan, di-ignite Bapak Ibu. Dinyalakan, dikobarkan kembali. Haleluya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu kita baca pendahuluannya dulu. Ulangan 16 ayat 9. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Angka 7 adalah angka yang sempurna di hadapan Tuhan. Bagaimana menggenapi ini dalam praktek kehidupan sehari-hari? Tuhan berkuasa atas waktu, katakan amin Bapak. Begitu masuk ke dalam Kristus, hari Bapak Ibu dan saya menjadi sempurna. Itulah hari ke-7. Apa maksud hari ke-7 di dalam Tuhan? Masuk kepada kebenaran Tuhan. Maka setiap hari adalah hari sempurna. Haleluya Bapak Ibu. Dan uniknya di sini kenapa sebelum dituai harus disabit gandumnya? Secara kebiasaan orang zaman dulu Bapak Ibu, gandum tidak ditunggu sampai rontok. Gandum ditunggu sampai coklat dulu, terus dipotong. Supaya nanti pada waktu dituai, pada musim tuai, tidak berceceran gandum itu. Itulah tuaian akhir zaman Bapak Ibu. Hari-hari ini ada begitu banyak tuaian. Bapak Ibu dan saya disuruh sabit. Panggil mereka. Bagaimana bisa panggil? Hanya Tuhan yang bisa membawa segala orang masuk ke dalam kerajaan. Caranya, tinggikan dirimu mengatasi langit. Pada waktu Yesus ditinggikan, dia akan menarik semua orang ke dalam kerajaannya. Inilah hari-hari di mana pujian itu Bapak Ibu naikkan kepada Tuhan. Jangan masalah yang dinaikkan, jangan kesalahan orang yang dinaikkan. Naikkan pujian kepada Tuhan Yesus. Biarkan dia menjadikan kita rumah pemulihan bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Kita lanjutkan dari Kisah Para Rasul 1. Kita lewat dari ulangan tadi Bapak Ibu langsung ke Kisah Para Rasul 1. Dari ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jarak ini sekitar 2 kilo Bapak Ibu, 1,828 meter. 1828 meter atau hampir 2 kilo. Mereka berjalan, rasul-rasul ini kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Kemudian di ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ada satu murid lagi yang diangkat, dipilih Tuhan setelah Yudas pergi, namanya Matias Bapak Ibu. Haleluya. Ayat ke-14 tidak tertulis di sini, tapi Bapak Ibu bisa baca nanti di Kisah Para Rasul 1 di bagian akhir. Matias dipilih menggantikan Yudas Iskariot. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Barulah kita masuk ke Kisah Para Rasul 2 dari ayat 1 sampai ke 4. Ketika tiba hari Pentakosta. Pentakosta zaman dulu seperti tadi Bapak Ibu yang disebutkan di Imamat dan Ulangan. Tetapi setelah kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta menjadi pencurahan Roh Kudus.
ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengangkatnya. Bapak Ibu, Roh Kudus tercurah pada waktu mereka berkumpul di satu tempat dan pada hari Pentakosta. Menggantikan pribadi Tuhan sebagaimana disebutkan di dalam Matius 28 ayat 20. Tuhan katakan demikian Bapak Ibu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang bicara Bapak Ibu? Yesus. Yesus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi pada waktu dia berkata seperti ini, dia merujuk atau menyebut Rohnya menyertai kita. Katakan amin Bapak. Haleluya. Kemudian Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi Roh Kudus itu pribadi Bapak Ibu. Pribadi, dia Bapak Ibu enggak lihat, tapi ada, katakan amin. Dia ada di mana-mana. Dia mendengar segala sesuatu. Dia ingin menolong semuanya. Dia ingin menghibur semuanya, tapi dia tidak bisa bergerak tanpa seizin Bapak Ibu dan saya. Enggak boleh bergerak Bapak Ibu. Sampai pada masanya nanti, karena Tuhan sudah katakan manusia yang berkuasa di bumi. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Jadi kalau Tuhan memaksa, dia melanggar firman-Nya Bapak Ibu. Karena itu dengan rendah hati, kalau ada yang lemah, misalnya rasa tidak semangat ya Bapak Ibu, minta kepada Tuhan, Tuhan saya minta kekuatan, minta Bapak Ibu dari Tuhan. Untuk menunjukkan kerendahan hati kita. Minta Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu minta, Bapak Ibu sekarang tahu bahwa semua sebenarnya sudah ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Katakan amin. Bapak Ibu bisa beroperasi sesuai dengan kuasa yang sudah diberikan. Maka dikatakan biarlah yang lemah berkata aku kuat. Lagi lemah nih Bapak Ibu. Aduh kok lemah ya, jangan begitu lagi ngomongnya. Sebagai anak-anak kerajaan, enggak begitu lagi Bapak Ibu. Aku kuat, Yesuslah kekuatanku. Di dalam kelemahanku, kuasanya menjadi sempurna. Nah itu anak-anak kerajaan. Begitu rasa nyut-nyut, aku sembuh. Bilur-bilurnya sembuhkan aku. Dia tanggung penyakitku. Kok aneh? Ya memang aneh Bapak Ibu. Menurut dunia. Karena itu dia pilih memang orang-orang yang dianggap bodoh. Yang dianggap lemah oleh dunia untuk mempermalukan dunia. Aneh sih ya, oh ya lebih baik disebut aneh oleh dunia daripada kita tidak menerima semua yang disediakan Tuhan. Saya banyak mengalami kalau orang bilang keanehan bersama Yesus, betul Bapak Ibu. Saya sembuh tanpa operasi, saya sembuh dari stres tanpa minum obat sakit jiwa. Saya sembuh dari HNP yang membuat saya tidak bisa berjalan. Hanya dengan berseru terus, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Dan saya sembuh. Demikian juga dengan Bu Gede. Makanya saya tanya, Mbok berapa tahun udah minum obat? 4 tahun. 4 tahun. Kalau benar itu yang menyembuhkan, Mbok dulu harusnya Mbok sembuh. Sekarang Mbok sembuh. Karena Mbok rela menerima kemuliaan Tuhan. Katakan amin Bapak.
Bapak Ibu relalah menerima kemuliaan Tuhan. Amin. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Benar, dunia tidak lihat dia Bapak Ibu. Haleluya. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Katakan amin Bapak Ibu. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Bapa sudah tinggal di dalam kita. Katakan amin Bapak. Sehingga jaga perkataan kita. Dia tidak bisa paksa kita Bapak Ibu. Maka itu yang kita harus align, selaras, sejalan dengan kuasa kerajaannya. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Dengan iman. Makanya kalau kita tidak memahami Bapa, Putra, Roh Kudus satu, kita nggak bisa mengerti Bapak Ibu. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Kita masuk di Matius 3 ayat 11 Bapak. Kita semua pernah sudah dibaptis Bapak. Bagian besar atau semua. Tetapi Yohanes pernah mengatakan demikian. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saya berdoa hari ini. Biarlah benar-benar hari ini Bapak Ibu menerima, kita semua menerima baptisan ini lebih dahsyat lagi. Jangan mau merasa kenyang Bapak Ibu dengan, oh saya sudah tahu, oh itu sudah saya pernah dengar. Bapak Ibu akan tidak pernah memiliki hunger, lapar akan Tuhan. Saya sudah Kristen dari kecil, saya sering dengar itu. Oh saya sudah, seperti saya, 99 berarti mungkin 27 tahun saya sudah dengar, jangan Bapak Ibu. Miliki haus, lapar akan Tuhan. Baru Bapak bisa isi. Baru rohnya bisa isi. Karena kalau kita merasa kenyang Bapak Ibu, tidak bisa diisi. Bapak Ibu tidak bisa menerima yang baru. Katakan amin, tidak bisa. Kalau yang lama masih ada, tidak bisa terima yang baru. Maka itu mesti rilis apa yang lama, baru terima yang baru. Kalimat ini ditulis oleh Yohanes Bapak Ibu. Maksudnya perkataan ini diucapkan oleh Yohanes, tertulis di dalam Matius. Dia katakan aku tidak layak membuka tali kasutnya. Pekerjaan membuka tali kasut zaman dulu itu dikerjakan oleh pelayan yang status sosialnya paling rendah. Sekalipun saya sebagai pelayan paling rendah pun menurut kata Yohanes yang ditulis Matius, nggak layak saya buka tali kasutnya. Dan Tuhan melakukan lebih rendah dari perkataan yang dikatakan Yohanes. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Untuk menunjukkan genap firman-Nya. Untuk setiap kita rela belajar daripadanya yang rendah hati. Sekalipun dia tinggi mengatasi langit. Dia rindu memanggil Bapak Ibu untuk menjadi rendah hati. Dan kita semua Bapak Ibu. Karena dengan demikian kita diganjar dengan kekayaan. Katakan amin. Kehormatan dan kehidupan. Firman itu pribadi Bapak Ibu. Dia tidak bisa satu dicomot yang lain diabaikan. Tidak bisa. Firman itu utuh, jadilah Yesus Bapak. Dialah kebenaran, dia kekudusan, dia belas kasihan. Semua ada pada dia Bapak.
Tidak ada kebencian pada dia. Jadi kalau ada kebencian, Bapak Ibu buang. Kecewa, di dalam dia tidak ada kecewa, buang. Di dalam dia tidak ada khawatir, tolak. Di dalam dia tidak ada penyakit, tolak penyakit. Di dalam dia tidak ada najis cemar, tolak Bapak Ibu. Tiba-tiba pikiran najis, tolak. Haleluya. Di dalam dia tidak ada kemiskinan, katakan amin. Enggak ada. Haleluya. Nah, baru kita masuk lebih dalam lagi. Lalu kita summarize seluruh kebenaran Tuhan, Bapak. Dari awal sampai dengan akhir termasuk hari ini. Dia hanya satu keinginannya. Bapak Ibu tidak hanya menerima kerajaannya dan saya dan adik-adik, menerima dirinya oleh kemuliaan Tuhan Yesus. Dia tidak hanya kasih kerajaannya, Bapak, dia berikan dirinya dan dia tidak pernah berubah. Kejadian 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Baca bersama-sama yang bahasa Indonesia Dumun. Okay. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Kata Tuhan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram belum dirubah namanya. Dia masih Abram. Di saudara kita disebut Ibrahim. Abram. Tapi ada kalimat yang pengertiannya agak perlu kita lihat pada bahasa di belakang, di bawahnya Bapak. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, don't be afraid, Abram, I am your shield. Akulah perisaimu, langsung Bapak Ibu, kalau kita baca dengan kalimat subjek depannya, I am your exceedingly great reward. Akulah upah terbesarmu. Akulah berkat terbesarmu. Jadi sejak semula Tuhan memang memberikan dirinya. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan memberikan Bapak Ibu. Coba karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, dia berikan putranya yang tunggal yang adalah dirinya sendiri. Sebentar kita terima pencurahan, juga Roh Kudus adalah dirinya sendiri. Selalu esensi Tuhan adalah memberikan dirinya Bapak Ibu. Yohanes 6, 48, 56 yang sering kita baca, dirinya. Apakah ujung-ujung tiba-tiba, sebelum naik ke kayu salib saya berikan tubuh dan. Enggak, memang dari awal dia sudah berfirman. Dia menggenapi seluruh perkataannya, tidak ada satupun yang baru. Dia hanya menggenapi Bapak Ibu. Dan waktu ini digenapi kalau kita tidak membuka mata kita rela menerima yang baru. Cara Tuhan, bukan cara kita. Jadi miss kita Bapak Ibu. Kita mencoba mengertikan apa pikiran Tuhan dengan cara kita Bapak. Nggak nyambung. Haleluya. Jadi jelas Bapak Ibu sejak semula. Dia memang mau memberikan dirinya. Haleluya. Yohanes 6, 4. Akulah roti hidup. 49. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Kalimat nomor 52 ayat 52 ini Bapak Ibu, biarlah dilalukan dari Bapak Ibu. Jangan, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Parkinson yang kata dokter katanya nggak mungkin sembuh, bisa sembuh. Selalu akan begitu Bapak. Jadi hapus itu Bapak Ibu, katakan amin. Apa yang dimasukkan dunia, api Roh Kudus,
Kepada ilalang dia membakar. Kepada emas dia memurnikan. Api Roh Kudus itu begitu Bapak Ibu. Jadi relakan apa yang ada di kita yang tidak berasal dari Bapa Sorgawi dibakar habis. Katakan amin Bapak Ibu. Biarkan Bapak Ibu. Tapi rasanya enggak enak, rasanya enggak nyaman. Tuhan katakan penderitaan yang kamu alami seketika tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Nah kenapa? Tadi kesaksiannya Pak Ama, saya sudah berdoa, saya sudah doa, Tuhan izinkan, katakan amin. Semua Tuhan katakan, Tuhan turut bekerja, katakan amin, hanya untuk mendatangkan kebaikan. Dengan demikian Pak Ama tahu mengalami sendiri, persis mengalami itu yang disebut encounter with Jesus. Bapak memiliki pemahaman yang pribadi dengan Yesus. Haleluya, sama dengan orang kusta, 10 orang kusta, tidak ada satupun di jamaah Tuhan. Tuhan hanya katakan pergi kepada imam, tunjukkan dirimu. Mereka belum sembuh Bapak Ibu. Tapi mereka ikut kata-kata Tuhan dan mereka jalan. Di tengah jalan, mereka sembuh semua. Tapi yang balik hanya 1. Sehingga Tuhan tanya, yang 10 kemana? Semua sembuh. Maksudnya gimana? Imani bahwa kuasa kesembuhan sudah ada pada Bapak Ibu, katakan amin. Jadi yang namanya kenyut-kenyut ini, aduh di bawah kaki Tuhan, katakan amin. Kuasa itu diberikan Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 12. Dia nak berubah Bapak Ibu. Pencurahan Roh Kudus adalah pencurahan kuasanya. Kita baca bersama-sama, mohon maaf. Tuhan Yesus gak tanya agama, kamu agama apa? Baru aku sembuhkan. No. Dia tidak bangun agama, memang dia tidak bangun agama. Dia bangun kerajaannya di bumi ini. Dia gak tanya. Dia gak tanya, Bapak saya, kamu KTP-nya apa untuk menerima Tuhan? Gak tanya. Dia tidak tanya di kanan kirinya yang di salah satunya berkata, Yesus waktu di atas kayu salib, kalau engkau datang sebagai raja ingat akan aku. Dia tanya, kamu asal dari mana? Percaya enggak sama aku? Orang sudah bilang dan ditanya lagi. Enggak ada Bapak Ibu. Kamu sudah bersekutu dengan murid-muridku? Enggak tanya. Tuhan hanya katakan begitu orang itu percaya, katakan amin. Hari ini juga engkau ada di Firdaus. Bersama-sama aku. Kemudian kalau kita tidak hati-hati, ada orang mengutip Bapak Ibu ayat firman Tuhan. Barang siapa mengaku dibaptis, maka diselamatkan. Oh artinya kalau dia tidak dibaptis, tidak diselamatkan. Tergantung. Makanya jangan, mohon maaf, jangan coba mengerti pikiran Tuhan, katakan amin. Belajarlah untuk percaya karena pengertian kita dengan pengertian Dia jauh langit daripada bumi. Haleluya, jangan coba-coba enggak nyambung Bapak Ibu. Dia yang sambung-sambungkan, maka Dia katakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Haleluya. Cara apa yang Bapak Ibu perlukan sekarang? Cara sembuh? Yesus jawabannya. Cara pulih? Yesus. Cara dapat beasiswa Sandra? Yesus. Haleluya. Maka dia katakan I am the way. Dia tidak katakan I am the road. Bukan jalan-jalan itu saja Bapak Ibu. I am the way. Karena itulah saya ada di tempat ini Bapak Ibu menyampaikan kabar baik bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Yesuslah Tuhan. Karena itu one day setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setiap lutut harus bertelur di hadapannya untuk menyembah Dia yang hidup. Dia bukan pembawa agama. Dia membawa kerajaannya. Dia membawa kasih Bapa kehilangan Adam yang berseru di Taman Eden. Adam, Adam, di mana kamu? Haleluya. Dia api yang menghanguskan Bapak Ibu. Tapi rela tinggal di dalam manusia supaya Dia bisa bersama-sama umatnya
Dan di atas kayu salib dia telah berfirman, semua sudah selesai. Haleluya. Sehingga kalau ada orang bertanya, enak saja karena Yesus dosamu diampuni. Yes. Tidak tergantung perbuatan. Enggak. Maka ada pujian tadi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai selama-lamanya. Dia akan datang Bapak Ibu. Dia tidak tanya KTP. Sebagai eligibilitas. Sebagai sah. Untuk diakui sebagai sebuah pengakuan. Oh, orang itu diterima. Dia hanya lihat hati. Hati dan mulut yang mengaku bahwa dialah Tuhan. Oleh kemuliaan Tuhan Yesus. Itu Yesus yang saya kenal. Saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal Yesus. Menurut dunia saya bukan orang sembarangan. Saya seorang dokter Bapak. Kepintaran ada. Dengan kerja keras. Kuliah tanpa testing. Saya punya suami. Kerja di perbankan hebat. Bank Indonesia. Tapi kami gak pernah ada damai. Saya tidak bisa mengobati diri saya sendiri. Orang lain juga tidak bisa. Sehingga bingung cari obat. Saking stres ke tempat ahli jiwa. Tidak dikasih minum obat, disuruh teriak saja Bapak. Tapi puji Tuhan Yesus di atas kayu salib harus rela berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Haleluya. Supaya yang terlentang di salib hanyalah tubuh yang kudus itu. Roh harus meninggalkan dia. Tetapi dia tidak bercacat celah. Sehingga maut tidak berkuasa. Apa yang dia lakukan 3 hari. Dia ambil seluruh kunci kerajaan maut. Sehingga siapapun yang datang kepadanya tidak pernah dikecewakan. Seburuk apapun masa lalu kita. Seburuk apapun generasi masa lalu kita. Di dalam dia, di hadirat dia kemuliaannya dicurahkan. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tanpa Yesus, rumah tangga saya tidak mungkin pulih. Tanpa Yesus, saya mungkin sudah tidak ada di sini. Karena sakit-sakitnya tidak berhenti. Ingin bunuh diri. Ingin lemparkan diri ke laut. Ingin ditabrak mobil di jalan. Bawa motor kencangkan biar nabrak sesuatu. Dia datang memberi hidup. Yaitu hidupnya sendiri. Jadi sebentar Bapak Ibu kita berdoa. Ingat sejak semula dia mau memberikan dirinya. Tidak hanya kerajaannya. Tidak hanya warisannya. Karena itu dia rindu tinggal di dalam hidup Bapak Ibu. Dia tidak jauh di langit ke-7. Enggak. Dia memang bertahta di atas kemuliaan. Tapi dia berikan rohnya di dalam kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Tetapi semua orang tidak diberi satu persyaratan Bapak Ibu. Hanya menerima, katakan amin. Diberinya kuasa. Katakan kuasa. Kuasa. Sehingga dengan kuasa itu Bapak Ibu adik-adik berani berkata masa depanku ajaib. Tubuhku sehat. Tidak ada pegal di leher. Go in Jesus name. Tidak ada hipertensi. Tidak ada Parkinson. Dalam nama Yesus. Masa depanku terjamin. Bagaimana caranya? Enggak ngerti. Tapi percayaku diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia yang jamin. Dia yang buka pintu. Dia yang datangkan burung puyuh di padang gurun. Dia yang berikan mana di padang gurun. Dia yang buat batu karang mengeluarkan air. Dia yang membuat tongkat Musa membelah laut Teberau. Dia
Dia yang membuat 5 roti, jadi 5.000 yang makan. Dia tidak perlu kehebatan kita Bapak Ibu. Dia terlalu hebat. Terima. Dia mau kemuliaannya sempurna ada pada kita. Supaya dengan demikian namanya ditinggikan. Setiap orang akan menanyakan kepada saya, Bu Ratna kok begitu? Karena Yesus. Bagaimana caranya lunas utang Bu Ratna? Yesus. Bagaimana caranya sembuh sakit? Yesus. Bagaimana caranya hubungan keluarganya semakin harmonis, gak ada pertengkaran? Yesus. Kenapa Pak butuh tambah awet muda? Yesus. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus, hanya Yesus Bapak Ibu. Gak mungkin dia rubah hati saya. Dia rubah kita menjadi seperti segambar serupa dengan dirinya. Itu tujuannya Bapak Ibu. Di atas semua kuasa itu, Dia hanya satu ingin. Dia menjadikan kita segambar serupa dengan dirinya. Sehingga waktu kita nanti pulang, aku mengenal engkau, my daughter, my son. Karena dia lihat dirinya pada kita. Haleluya. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Lukas 11 ayat 13 sebagai penutup Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Baca bersama-sama Bapak Ibu. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia tidak pernah memaksakan kebaikan. Siapa Roh Kudus? Dirinya sendiri. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dirinya telah diberikan Bapak Ibu. Semuanya. Dia sudah semua berikan kepada Bapak. Karena itu jadi rubah sekarang keluhan jadi ucapan syukur. Ubah sekarang kebencian jadi hati yang mengasihi. Caranya buang kebencian itu. Jangan biarkan dia tinggal. Kalau Tuhan ingatkan diri kita, kamu minta maaf kepada seseorang, datang kepada orang itu minta maaf Bapak Ibu. Haleluya. Dia mau kita tidak menjadi orang yang beragama. Dia mau kita menjadi representasi perwakilannya, pribadinya ada di muka bumi ini. Mari kita angkat roti di tangan kita yang kita imani sebagai tubuh Tuhan Yesus. Tuhan, lihat anak-anak-Mu Tuhan. Yang hari ini mengangkat tubuh-Mu. Sebagaimana Ibrani 10 ayat 10. Oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jantung kami baru, sehat, tidak ada Parkinson, tidak ada hipertensi, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada kutuk, tidak ada penderitaan, tidak ada kelemahan, tidak ada kaku sendi, tidak ada geliang, tidak ada vertigo, tidak ada yang jahat di tubuh kami. Sebab kami mewarisi tubuh-Mu sendiri. Amin. Yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima Bapak Ibu. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan Bapak Ibu. Tuhan Yesus terima kasih. Inilah darah yang kudus, darah yang mahal. Di dalam darah ada nyawamu, ada hidupmu, ada pribadimu. Hari ini kami menerima darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Perjanjian kami dengan siapapun, apapun yang bukan berasal daripada Tuhan. Hari ini kami batalkan semua dalam nama Yesus. Kami hanya memiliki satu perjanjian, yaitu dengan Tuhan yang memberikan darahnya yang kudus, yang memeteraikan kami menjadi milik kepunyaan Tuhan, umat tebusan Tuhan, ahli waris kerajaan Tuhan. Amen. Menerima gambaran dirimu, pikiranmu, perasaanmu dalam hidup kami. Inilah darah Tuhan Yesus yang menjadikan kami satu, segambar serupa dengan Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus. Iblis tidak berkuasa atas kami. Haleluya. Mari kita terima Bapak. Iblis tidak berkuasa. Haleluya. Tidak ada kuasanya. Mari kita terima Bapak Ibu. Inilah darah Tuhan Yesus.
Haleluya. 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 Tangan Bapak Ibu, minta kesegaran, minta pencurahan yang baru. Oh, haleluya. Jesus. Curahkan kasih-Mu Bapa. Curahkan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Curahkan lebih dahsyat lagi Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalir. Haleluya, haleluya, Bapak, mengalir Tuhan, mengalir. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hapuskan setiap air mata Bapak. Pulihkan setiap hati Tuhan. Hati yang beku, hati yang keras menjadi hati yang lemah lembut dan rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus Tuhan. Pengurapan daripada Tuhan, pengurapan yang baru. Pengurapan yang double portion. Yang menghancurkan kuh, yang menghancurkan perhambaan, yang menghancurkan perbudakan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, baptisan api, semakin menyala, semakin besar dalam hidup kami, semakin besar dalam hidup kami. Oh, raba